Gunung Tambora, Dorondai, Tanah Sumbawa, Intan Bulaeng. Bangga Indonesia. Tambora, gunung yang menggemparkan dunia dengan letusannya yang maha dahsyat. Tahun 1815, tepatnya 2 abad yang lalu, letusan dahsyat Tambora menggulung 3 kerajaan di dekatnya, Kerajaan Pekat, Sanggar, dan Tambora. Peradaban di seputaran Tambora pun musnah. Letusan dahsyat Tambora mengubah iklim dunia. Bahkan benua Eropa dan Amerika turut merasakan kengerian letusan Tambora. Abu vulkanik mengakibatkan musim dingin yang berkepanjangan dan kegagalan panen. Akibatnya, kedua benua tersebut didera kelaparan. Bahkan setahun setelah usai letusan, Eropa dan Amerika melewati tahun tanpa musim panas, yang dikenal sebagai Year Without Summer. Namun, di balik sejarah letusannya yang menggemparkan dunia, kini Tambora menjadi gunung yang indah nan perkasa. Sebuah kepingan surga dari Pulau Sumbawa. Mempersembahkan Tambora yang menakjubkan. Wonderful Tambora. Petualangan berawal dari Dusun Pancasila, Desa Tambora. Saya beruntung dapat berbagi cerita dengan penduduk sekitar. Dan spesialnya sharing dengan beliau. Beliau dipanggil Pak Rian, sesepuh yang sudah lama menggeluti dunia pendakian. Mulai tahun 1989 hingga akhirnya gantung keril alias pensiun di tahun 2018. Malam yang dingin kami hangatkan dengan obrolan dan kopi Tambora. Jejak petam, kami jejak Tambora ya, ini abang-abang yang udah bantu nganterin tadi dari Desa Pancasila menuju pos ojek ya, pintu rimba ini ya, pintu rimba. Estimasi waktu dari Dusun Pancasila menuju pintu rimba yaitu setengah jam perjalanan. Ya guys, inilah perjalanan dari pos rimba atau pos ojek tadi menuju pos 1. Masih dengan vegetasi yang rapat, dengan kiri kanan banyak tumbuhan pakis. Rapatnya jalur pendakian mengingatkan saya asal-usul nama Gunung Tambora. Menurut penuturan masyarakat, Ta artinya jejak, Mbora artinya menghilang. Secara harfiah, maknanya jejak yang hilang. Tapi sumber lain juga menuturkan, nama Tambora muncul saat gunung ini meletus. Orang-orang menyerukan Maita Mbora, yang berarti makna ajakan untuk segera pergi menyelamatkan diri dari gunung yang sedang meletus. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di pos 1. Ya, pos 1. Alhamdulillah akhirnya pos 1 clear. Sumber air, ada sumber air plus minus 20 meter. Oke ya, kita ambil air dulu guys. Sumber air pos 1 dan pos 2 terbilang cukup melimpah. Dan sebelumnya kawan-kawan memberitahu saya trik mendaki, yaitu dengan membawa air secukupnya saja, seperti kebutuhan minum. Karena akses air pada pos 1 dan pos 2 cukup dekat dan airnya sangat melimpah. Hanya akses air pada pos 3 saja yang memang lumayan agak jauh. Seperti alami airnya Tambora. Sehabis istirahat sejenak, kami langsung melanjutkan kembali perjalanan menuju pos bayangan. Menurut catatan sejarah, letusan Tambora juga mengilhami terciptanya sepeda.
Karena dampak letusan yang mengakibatkan kegagalan panen dan kelaparan massal di Eropa tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada hewan. Transportasi pun menjadi sulit dikarenakan banyak kuda yang mati. Dalam situasi tersebut, seorang pria Jerman bernama Baron Karl von Drais menciptakan prototipe transportasi sederhana yang menjadi cikal bakal sepeda modern. Ya guys, akhirnya kita tiba di pos Rau ya, pos Rau atau pos bayangan ya, pos bayangan dari pos 1 menuju pos 2. Pos bayangannya itu namanya pos Rau. Dari pos bayangan atau pos Rau lanjut perjalanan menuju pos 2 ya, say goodbye to pos Rau. Di perjalanan pos Rau menuju pos 2 ke pos bayangan tadi ya, ini treknya ini banyak bonus, tanjakan, bonus, turunan, ya bisa dibilang treknya ini turun naik gitu, asik lah pokoknya. Tadi sempat ketemu sama ayam hutan, kita tiba di pos 2. Alhamdulillah guys, pos 2. Pos 2 biasanya merupakan tempat ideal untuk isoma. We made it at pos 2. Kita ke sumber air dulu ya. Dari pos 2 ke sumber air, kebetulan udah jam 12 lewat 15-an, kita mau wudhu sekaligus sholat. Ini dia sumber air di pos 2. Mau pakai wudhu dulu ini, mudahan nggak ada macet ya. Jam 1 lewat 23 menit dari pos 2 kami menuju pos 3 ya guys, masih dalam perjalanan pos 2 menuju pos 3. Treknya ini kalau dari tadi agak sempit, sekarang lumayan lebar dan sudah banyak pohonan. Jadi trek pos 2 menuju pos 3 ini sangat minim bonus ya, kebanyakan menanjak dan dibilang terjal, level terjalnya medium. Oke, sudah sampai pos 3 guys. Kita sampai di pos 3. Gimana bang? Pos 3 ketinggiannya 11.533. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pos 3 dalam keadaan cerah, disambut dengan sedikit kabut ya dari kiri dan kanan. Alhamdulillah view-nya di pos 3 ini ajib pokoknya. Jam berapa Jal? Jam setengah 4. Pos 3 menjadi tempat yang ideal bagi para pendaki untuk mendirikan tenda dan beristirahat, serta mempersiapkan diri untuk summit attack di malam hari. Ya guys, kita akan ambil air ya dari pos 3 menuju sumber air. Kita bersiap-siap nih. Sumber air dari pos 3 lumayan jauh, sekitar 500 meteran ya dari pos 3 kurang lebih lah. Ya guys, habis isya kita langsung istirahat biar fit, karena jam 12 malam nanti kita akan langsung start dari pos 3 menuju pos 4, pos 5 dan summit. Oke,
Selamat malam and stay tuned. Geter? Nggak ada. Kita kan pendaki jelata kan? Sehabis prepare, saatnya Summit Attack. Ya guys, dari pos 3 tadi alhamdulillah kita sampai ke pos 4. Ini dengan ketinggian plus minus 1923 mdpl. Alhamdulillah ini jam berapa ya? Jam 1.40. Lihat prosesnya. Ya. Ya sekarang jam 1.40. Tadi kita start jam 12.30. Kami akan break sebentar dan akan melanjutkan perjalanan kembali ke pos 5. Ya guys, dari pos 4 tadi kita akhirnya sampai di pos 5 jam 2.15. Jam 2.15 ya, ya kita sampai di pos 5 jam 2.15. Pos 5 di sini dengan ketinggian plus minus 2070 mdpl. Akhirnya alhamdulillah sampai di pos 5, kami break sebentar, baru kami akan langsung summit menuju ke top Tambora. Summit successful. Akhirnya kami tiba di atas atap Pulau Sumbawa. Ya akhirnya kita tiba di top atau puncak sejatinya Gunung Tambora di ketinggian 2.851 mdpl. Alhamdulillah kita summitnya jam 5.38 menit. jam 5.38 menit. Alhamdulillah di luar ekspektasi ya, kita tiba di sini lebih awal, jadi kami dapat menikmati sunrise di sini. Insya Allah kalian juga akan mendapatkan view bagaimana yang kami record ya. Enjoy the view. Inilah momen yang kami tunggu. Golden Hour dari puncak sejati Gunung Tambora. Sunrise dari atap Pulau Sumbawa dengan view kaldera raksasa yang megah. Sebagian dari kita kerap memperdebatkan tentang keindahan sunset di pantai dengan sunrise di gunung. Daripada memperdebatkan keindahan keduanya, akan lebih bijak apabila kita membacanya. Iqra, membaca diri, membaca alam. Sunset menyimbolkan tentang kenangan dan masa lalu. Sunrise menyimbolkan semangat, harapan baru, dan masa depan. Sunset dan sunrise mengajarkan kita tentang move on. Sebagaimana melepaskan, mengikhlaskan, serta berdamai dengan masa lalu dan menyambut masa depan dengan penuh semangat. Ya, kami sedang berjalan di dinding kaldera. Pulang dari summit ini, kami akan dokumentasikan sekilas view-view indah dari summit ke pos 5, dari pos 5 ke pos 4, dari pos 4 ke pos 3. Kayak gimana sih view-nya? Stay tune. Inilah keindahan Tambora saat turun dari puncak. Dengan medan tanah pasir dan bebatuan, serta vegetasi, rerumputan khas gunung, cantigi, cemara, menghiasi Tambora. Ya guys, dari summit menuju pos 5 ada sebuah monumen ya, sebuah monumen. Kenapa jalur ini, jalur summitnya disebut dengan jalur makam? Sebuah monumen ini ya, berarti diambil dari makamnya yang entah di mana, makanya disebut jalur summit ini jalur makam gitu ya. Sedangkan jalur dari Cemara Tunggal ditutup karena aktivitas lapah. Salah satu cara terbaik menikmati hidup adalah dengan mendaki gunung. Ya, tidak ada yang salah dengan menikmati hidup. Selama kita ingat, kita akan pulang. Sebagaimana pesan dari Roh Suci kepada Sang Kekasih yang berbunyi,
Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kau suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena engkau akan diberi balasan karenanya. Kita berhasil sampai ke pos 5 kembali. Ya, dari pos 5 kita lanjut ke pos 4 lagi. Let's go. Ya, akhirnya guys kita sampai di pos 4. Inilah pos 4 dalam keadaan siang hari. Setiap gunung memiliki tantangan yang berbeda. Di Gunung Tambora, ladang Jalatang dan lintah Pacet menjadi tantangan bagi para pendakinya. Akhirnya kita tiba di pos 3 dalam jam 11.30. Alhamdulillah. Jadi kami akan bermalam satu malam untuk memulihkan tenaga, beristirahat. Nah, keesokan paginya baru akan turun kembali ke Dusun Pancasila. Kembali lagi guys, kita semalam alhamdulillah tidurnya nyenyak. Nah, ini teman-teman curhat kita semalam di pos 3. Ada Bang Abu, Bang. Bertualang bukan hanya tentang ke gunung mana kita mendaki, tetapi dengan siapa kita mendaki. Singgi, Ian Senja, Abu Tambora adalah kawan-kawan yang tidak akan pernah saya lupakan dalam pendakian Tambora. Curhat di hati unggun, pokoknya Tambora Caru, the best. Kalian Bu Ade, kita lanjut dari pos 3, pos 2, pos 1 menuju kembali ke Resort Pancasila. Akhirnya kami tiba di pos Rimba, pintu Rimba atau pos ojek. Bang, hari kita naik itu hari Selasa ya. Hari Selasa kita naik. Alhamdulillah guys, akhirnya kita kembali sampai ke Resort Pancasila. Alhamdulillah. Finally, we made it back. Kami tiba di resort disambut dengan gerimis. Akhir kata, Doro Tambora, alam indah Tanah Intan Bulaeng, Pulau Sumbawa. Dari Nusa Tenggara Barat, Amar Alwi, salam lestari.